أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقاه. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah sholat Jumat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, yang senantiasa memberikan kepada kita semua nikmat, mulai dari nikmat kesehatan, keluangan waktu, dan yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam. Maka semoga kita bisa selalu bersyukur kepada Allah dengan meningkatkan ketakwaan kita kepadanya, sehingga Allah terus menambah nikmat kita yang lain, seperti nikmat panjang umur, nikmat kesehatan badan, serta keberkahan dalam setiap nikmat yang ada. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu mengikuti ajaran mereka hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah Ramadan, yang alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki tanggal yang ke-15, maka kita sudah memasuki separuh dari bulan Ramadan. Tinggal separuh lagi yang harus kita jalani. Maka Ramadan yang separuh yang sudah kita jalani, marilah kita evaluasi seberapa banyak ibadah yang sudah kita lakukan, berapa lembar Al-Quran yang sudah kita baca, berapa rupiah yang sudah kita sedekahkan. Kalau masih dirasa kurang, sholatnya masih sering terlambat, rawatibnya masih jarang-jarang, Qurannya masih jarang dibuka, tangannya masih enggan untuk memberi dan berderma, maka Allah masih memberi kesempatan 15 hari lagi untuk memperbaiki amalan-amalan kita. Sehingga ketika kita menjalankan bulan Ramadan ini, nanti keluar di hari raya Idul Fitri, kita bisa lulus dengan predikat takwa. Kita keluar dengan kondisi yang fitrah, dengan kondisi bersih dari dosa, dan membawa pahala yang sebanyak-banyaknya. Ini hanya bisa kita dapatkan ketika kita dengan serius, dengan bersungguh-sungguh menjalankan ibadah Ramadan kita. Maka ketika kita menjalani ibadah puasa, ada beberapa hal yang belum dipahami oleh kebanyakan manusia. Ada yang mengatakan bahwa sesuatu hal itu dilarang. Ya, kita tahunya itu hal yang dilarang, padahal sebenarnya itu masih diperbolehkan. Atau ada hal yang sebenarnya tidak boleh diharamkan, tapi masih banyak dilakukan oleh kaum muslimin.
Maka berikut kami himpun ada 5 hal ya, tentang yang masih belum dipahami mengenai ibadah puasa yang insya Allah akan kami sampaikan dalam khutbah Jumat ini. Maka yang pertama, bolehnya kita itu masuk subuh dalam keadaan junub. Maka hal seperti ini masih diperbolehkan sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Baqarah ayat 187, uhilla lakum lailatas siyam yarfathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam hari di bulan puasa untuk bercampur dengan istri-istri kamu. Dilanjutkan sampai ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu waktu fajar. Wa atimus syiyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, maka jika seorang itu berhubungan dengan istrinya sebelum subuh, lalu ketika masuk subuh ia masih dalam keadaan junub, belum mandi, belum bersuci, maka boleh melakukan puasa. Jadi ketika dalam kondisi hadas besar, walaupun ketika subuh itu belum mandi, tetap bisa berpuasa. Tapi tentu ketika kita mau sholat subuh harus mandi terlebih dahulu. Tapi tetap masih boleh berpuasa. Karena di ayat ini kita lihat bagaimana Allah itu mengizinkan untuk mubasyarah, untuk bermesraan dengan istri hingga terbit fajar. Lalu Allah perintahkan untuk berpuasa tanpa diperintahkan untuk mandi terlebih dahulu. Maka ini menunjukkan bahwa boleh seseorang itu ketika waktu subuh masih dalam keadaan junub kemudian berpuasa. Dan ini juga bisa kita lihat dari akhlak Rasulullah SAW, bahwa beliau itu pernah masuk subuh dalam keadaan junub. Istri tercinta Nabi Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadrikuhul fajru fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulmin fayaghtasilu wa yasumu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menjumpai waktu fajar di bulan Ramadan dalam keadaan junub, bukan karena mimpi basah. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mandi dan tetap berpuasa. Hadis riwayat Muslim. Maka hal ini juga berlaku bagi wanita yang haid. Ya, jadi ketika haidnya itu sudah berhenti sebelum subuh, jadi misalkan subuhnya 4:30, kemudian jam 4 kok darahnya sudah berhenti, maka walaupun dia belum mandi, walaupun dia belum sahur, tetap dapat kewajiban untuk berpuasa. Jadi pada hari itu dia harus berpuasa dan boleh tetap melanjutkan berpuasa meskipun nanti adzan mandinya atau bersucinya setelah adzan subuh. Kemudian yang kedua, waktu imsak, ya, yaitu ketika biasanya 10 menit atau 15 menit sebelum adzan, ini masih boleh makan. Jadi yang namanya waktu imsak itu bukan batasnya berhenti makan, boten. Ada yang terlalu ekstrim sampai wah berarti kalau sudah waktu imsak berarti harus stop, nggak boleh makan sama sekali, nggak boleh minum sama sekali. Maka seperti ini tidak pas. Jadi waktu imsak itu hanya waktu berhati-hati. Kalau ibaratkan lampu lalu lintas, imsak itu seperti lampu kuning. Jadi sudah, ayo waktunya sudah dekat, subuh sudah dekat, ya berarti makannya makin dipercepat. Nah, baru adzan subuh itu lampu merahnya. Jadi ketika bersahur, waktu batas makan itu sampai waktu fajar, sampai waktu adzan subuh, sebagaimana dalam firman Allah tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 147, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad
bahwa makan dan minumlah sampai jelas antara benang putih dan benang merah. Maksudnya adalah waktu fajar. Jadi boleh makan, boleh minum sampai fajar. Juga dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW, al-fajru fajrani, bahwa fajar itu ada dua macam. Fajrun yahramut ta'amu wa tahillu fihi shalah, yaitu yang pertama fajar diharamkan untuk makan dan dihalalkan untuk sholat, yaitu fajar shadiq, yaitu fajar waktunya waktu subuh. Wa fajrun tuharrimu fihi shalah ayu sholatis subuh wa yahillu fihi ta'am, dan fajar kedua yaitu fajar yang diharamkan untuk sholat subuh dan diharamkan untuk makan. Ini yang itu disebut waktu imsak tadi. Dan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga mengakhirkan waktu sahur. Jadi kalau sahur itu baiknya mepet-mepet waktu subuh, jangan terlalu malam, ya. Jangan jam 2, jam setengah 3 itu sudah sahur. Itu tidak haram, tidak, hanya sunnahnya itu lebih diakhirkan. Maka dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Zaid pernah makan sahur bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika keduanya selesai dari makan sahur, kemudian mereka berdiri untuk sholat. Maka Anas bertanya kepada Zaid, berapa jarak waktu antara makan sahur dengan waktu sholat? Maka jawab Zaid, sekitar seorang membaca 50 ayat Al-Quran. Ya kalau ketika dimeniti kira-kira ya 20 sampai 25 menit. Itulah sunnahnya Rasulullah mengakhirkan waktu sahur jadi 25 menit sebelum adzan. Jadi tidak usah terlalu malam. Tapi kalau misalnya waktu sahurnya lebih akhir bagaimana? Ya tidak masalah, itu tidak dilarang. Hanya sunnahnya tadi. Kan kita ketika sebagai umat muslim ingin menyempurnakan sunnah, ingin mengikuti semua yang diajarkan oleh Rasulullah. Maka yang diajarkan oleh Rasulullah adalah mengakhirkan sahur. Bagaimana kalau ketika misalnya sudah adzan subuh, kemudian masih ada makanan di mulut kita? Maka dalam Al-Majmu' Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan, kami katakan bahwa jika fajar terbit sedangkan makanan masih ada di mulut, maka harus dimuntahkan. Jadi kalau misalnya lagi makan belum ditelan, tiba-tiba Allahu Akbar berkumandang, maka jangan ditelan, langsung dimuntahkan. Kalau kok sudah mendengar adzan kemudian dia sengaja untuk menelan, maka puasanya jadi batal. Karena ketika detik adzan itu berkumandang, berarti detik itu pula puasa sudah dimulai. Masyaallah muslimin rahimani wa rahmatullah. Kemudian yang ketiga, ketika berpuasa masih diperbolehkan untuk berkumur-kumur. Begitu pula dengan memasukkan air ke hidung asal tidak berlebihan. Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, adapun berkumur-kumur dan beristinsyak atau menghirup air di dalam hidung dibolehkan bagi orang yang berpuasa. Sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersungguh-sungguhlah dalam beristinsyak kecuali jika engkau berpuasa. Jadi ketika berpuasa, ketika misalnya wudu masih boleh berkumur-kumur. Boleh juga menghirup air lewat hidung, tapi menghirupnya jangan terlalu dalam, atau berkumur-kumurnya jangan terlalu lama. Ya kalau terlalu lama nanti malah airnya malah masuk ke kerongkongan, masuk ke perut, akhirnya jadi membatalkan puasa. Tapi selama tidak berlebihan, ini masih diperbolehkan. Sama juga seperti sikat gigi. Jadi kalau dalam ketika berpuasa sebenarnya sikat gigi itu masih boleh selama tadi bekas sikat giginya itu tidak sampai masuk ke perut. Kemudian yang keempat, ini yang masih sering banyak dilakukan oleh masyarakat, bubar terlebih dahulu sebelum imam selesai sholat tarawih, maka akan luput pahala sholat semalam suntuk.
Jadi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu man qama ma'al imam hatta yansharif, kutiba lahu qiyamul lailah." Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai. Kata di sini sampai selesai, berarti sampai sholat witir, sampai imam salam, barulah kata Nabi ditulis untuknya pahala qiyam 1 malam penuh. Maka ketika imam melaksanakan sholat tarawih sampai witir, hendaklah diikuti sampai selesai. Nah kalau mau tarawih lagi nanti malam bagaimana? Kalau mau sholat lagi setelah tidur bagaimana? Ya masih tidak apa-apa. Jadi walaupun saya sudah ikut tarawih sampai witir, kemudian malam masih mau menambah sholat tahajud, itu masih diperbolehkan. Yang penting nggak usah witir lagi, karena kalau sholat witir itu semalam cuma 1 kali. Kalau di awal malam itu sudah sholat witir, maka di akhir malam tidak usah sholat witir lagi, hanya sholat tahajud. Jadi monggo, apalagi nanti misalnya pas ketika iktikaf itu ada sholatnya ada 2, kadang-kadang ada yang terawihnya 2, terawih di awal malam dan terawih di akhir malam. Silakan pilih salah satu. Bisa pilih yang awal, kalau mau ikut yang awal ya ikut di awal sampai selesai, atau kalau mau ikut di akhir ya ikut di akhir sampai selesai. Supaya apa? Supaya bisa mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Dan ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan perkara yang kelima adalah sholat tarawih yang tidak tumakninah, ya, sholat tarawih yang super ngebut. Dan sholat seperti ini sholat yang tidak sah, tidak diperbolehkan. Ini kan kalau kok sholat 23 rakaat atau 33 rakaat, kok sholatnya sampai RPM ya Pak? Apa itu RPM? Sholat pakai rakaat per menit. Jadi bukan lagi satu rakaat berapa menit, tapi 1 menit berapa rakaat. Nah kalau sholat seperti ini bukan sholat, itu gerakan senam jasmani dengan gerakan sholat. Karena salah satu rukun sholat itu adalah tumakninah. Apa itu tumakninah? Tumakninah adalah tenang dalam sholat. Kadar tumakninah itu kalau dalam mazhab Syafi'i adalah sudah mendapatkan sekali bacaan tasbih. Jadi misalnya Allahu Akbar, Subhanallah. Nah, itu tumakninah itu minimal seperti itu. Diam sebentar, menyempurnakan gerakan sampai berdiri dengan sempurna, sujud dengan sempurna, duduk dengan sempurna, itulah baru dikatakan tumakninah. Kalau kurang dari itu maka belum tumakninah, dan kalau tidak ada tumakninah maka sholatnya tidak sah. Maka mengenai perintah tumakninah ini disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah itu pernah memerintahkan kepada sahabat ya, yang sholatnya itu ngebut untuk mengulangi sholatnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang lalu ia sholat. Jadi sholatnya terlalu cepat, nggak ada tumakninahnya. Maka setelah ia selesai lalu memberi salam kepada Nabi, Nabi mengatakan, "Irji fasolli fa innaka lam tusolli." Ulangilah sholatmu, sholat lagi karena kamu itu sebenarnya belum sholat. Lalu ia pun sholat lagi. Sama Nabi disuruh ulangi lagi sampai berapa kali. Akhirnya orang itu berkata, "Wahai demi yang mengutusku membawa kebenaran, aku tidak bisa melakukan sholat lebih baik daripada tadi. Maka ajarilah aku." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu.
Lalu rukuklah dan sertai tumakninah ketika rukuk, lalu bangkitlah dan ber'iktidallah sambil berdiri, kemudian sujudlah serta tumakninah ketika sujud, kemudian bangkitlah dan duduk di antara dua sujud sambil tumakninah, kemudian sujud kembali sambil disertai tumakninah ketika sujud. Lakukan setiap itu di dalam sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi setiap gerakan Rasulullah perintahkan untuk tumakninah. Jangan kok baru sholat mau sujud, sujudnya belum lurus, baru setengah bungkuk sudah i'tidal. Nah, seperti ini ya tidak boleh. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kesimpulannya tadi ada 5 hal yang banyak orang itu belum paham di bulan Ramadan ini, baik kaitannya dengan puasa ataupun sholat tarawih. Yang pertama, masih boleh masuk subuh dalam keadaan junub. Yang kedua, ketika waktu imsak itu kita masih boleh makan karena batas waktu makan itu adalah waktu subuh. Yang ketiga, ketika berpuasa masih boleh kumur-kumur selama tidak berlebihan. Dan yang keempat, tidak boleh atau dianjurkan untuk tidak bubar terlebih dahulu, tidak pergi terlebih dahulu sebelum imam sholat tarawih, ikut menyertai imam sampai salam terakhir agar mendapatkan pahala sholat semalam suntuk. Dan yang kelima, tidak boleh sholat tarawih itu yang super ngebut, sholat tarawih yang tidak tumakninah, itu sholatnya tidak sah. Maka demikian beberapa hari ini yang bisa saya sampaikan. Semoga kita bisa mendapatkan ilmu dan manfaat, dan kita senantiasa diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beramal dan beribadah. Dan semoga Allah masih memanjangkan umur kita sehingga kita masih bisa menyelesaikan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Aqul qouli hadza barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa sallimu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ala ashabihi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah wa alamu anna Allaha amarakum bi amrin 'azim, amarakum bis salati was salami ala rasulihil karim. فقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين والمسلمين في فلسطين وفي مشارقها وفي مغاربها وفي كل مكان وكن لهم وليا ونصيرا ومعينا وظهيرا اللهم انصر المجاهدين في سبيلك وألف بين قلوبهم ووحد صفوفهم ووفهم لاتباع كتابك وسنة نبيك ويسر لهم أسباب النصر وفتح البيت المقدس وإقامة شريعتك اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب
هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين رب هب لي من الصالحين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.